Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 8 Oktober 2020, bersama Pastor Gonsvel Simon Manumpil. Beliau adalah anggota Tarekat Imam MSC atau Misionaris Hati Kudus Yesus yang sedang bertugas di Paroki Maria Diangkat ke Surga Mamajang, Makassar. Selamat mendengarkan. Shalom, saudara-saudari yang terkasih, sahabat-sahabat insani. Jumpa lagi dalam Renungan Insani Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 8 Oktober 2020, pekan biasa ke-27. Kita awali dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau maha baik dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami boleh Engkau berikan kesempatan untuk merenungkan sabda yang akan kami baca renungkan pada hari ini. Datanglah, hadirlah di dalam kehidupan kami teristimewa, di dalam hati kami saat ini, agar supaya apa yang kami renungkan dapat memberikan inspirasi untuk kami melanjutkan kegiatan kami di sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena barang siapa, setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di sorga ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Sahabat-sahabat insani yang terkasih, ketika kita berdoa, ada berbagai macam motivasi dalam doa kita. Ada ungkapan syukur, ada pujian dan memuliakan Allah. Tetapi juga tidak jarang dan tidak sedikit ada permohonan, ada unsur meminta, memohon di dalam doa-doa kita. Hari ini Yesus mengajarkan satu cerita gambaran yang sangat bagus kepada para rasul. Ketika Yesus mengatakan, seandainya di antara kamu yang pada malam hari kedatangan tamu misalnya, lalu di rumah tidak ada apa-apa untuk dihidangkan, datanglah kepada sahabat yang lain,
Dia meminta untuk meminjam 3 buah roti untuk dihidangkan kepada sahabatnya yang singgah di rumahnya dalam perjalanan. Dikatakan tadi, mungkin dia tidak akan bangun karena sudah tidur, anak-anaknya juga sudah tidur, pintu sudah ditutup. Tetapi karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, akhirnya ia bangun. Perhatikan Bapak Ibu, sikap yang tidak malu-malu. Kenapa tidak malu-malu? Karena dia tahu yang dia pergi untuk meminta roti itu, meminjam roti itu adalah sahabatnya. Orang kalau sudah bersahabat, dia tidak malu-malu lagi untuk bercanda. Misalnya, saya bisa pinjam uangmu, saya bisa pinjam makananmu misalnya. Bolehkah kau pinjamkan saya sekilo daging? Bolehkah saya minta seketul roti misalnya? Tetapi kalau ada juga orang yang bukan sahabat, tapi dia minta, itu bukan tidak malu-malu, tapi tidak tahu malu mungkin. Ya. Tetapi karena ini sahabatnya, maka dia tidak malu-malu, artinya dia berani, dia percaya untuk datang kepada sahabatnya meminta, untuk meminjam roti itu. Yesus adalah sahabat kita. Kata Yesus, kamu bukan lagi hamba, melainkan sahabat. Dan hari ini Yesus mengatakan pada ayat selanjutnya, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam berdoa kadangkala yang kita alami, mungkin seseorang si A ketika berdoa, doanya dijawab. Lalu dia mengatakan, terima kasih Tuhan, ini mujizat yang saya alami. Saya meminta, langsung Tuhan jawab. Tuhan baik. Mungkin orang yang lain si B berdoa hari ini dan nanti setahun kemudian terjawab. Mengapa begitu lama? Karena Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Dan mungkin si C berdoa lama sekali, 1 tahun tidak dikabulkan, 5 tahun tidak dikabulkan. Dan dia mengatakan, Tuhan tidak jawab doa saya. Saudara-saudariku yang terkasih sahabat insani, Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa kita. Tuhan selalu menjawab doa kita, dan kadangkala jawaban Tuhan adalah tidak. Mengapa? Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Mungkin saat berdoa kita sementara meminta batu, tapi Tuhan tahu yang terbaik untukmu adalah roti. Mungkin dalam berdoa kita meminta ular, tapi Tuhan tahu yang terbaik bagimu adalah ikan. Mungkin kita berdoa untuk minta kalajengking, tetapi Tuhan tahu yang terbaik bagimu adalah telur. Tuhan selalu menjawab doa kita, bahkan ketika doa itu kita ungkapkan kepada Tuhan, lalu kita bertanya, apakah Tuhan jawab atau tidak? Tuhan selalu jawab, dan jawabannya mungkin adalah tidak, karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Bapa di sorga selalu memberikan yang terbaik bagi kita, teristimewa di saat kita meminta Roh Kudus untuk kelangsungan kehidupan kita di hari yang mendatang. Semoga kita selalu menaruh kepercayaan, harapan, dan keyakinan di setiap doa-doa kita. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih Engkau memberikan pencerahan kepada kami hari ini. Semoga sabda-Mu yang sudah kami renungkan sungguh-sungguh menjadi suluh untuk langkah hidup kami. Ajari kami untuk tahu berterima kasih dalam doa-doa kami, tetapi juga semoga dengan keyakinan iman apa yang kami minta, apa yang kami cari, bahkan pintu hati-Mu yang kami ketuk, untuk setiap permohonan doa kami senantiasa mendapat jawabannya, bahkan jawaban yang mungkin bagi kami tidak sesuai dengan kehendak kami, melainkan terbaik
bagimu. Tuhan Bapa di sorga, inilah doa yang kami aturkan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara-saudari sekalian di sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Gonsvel Simon Manumpil. Semoga Pastor bersama dengan rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.